Hai, selamat datang di channel Mind Hacking ID. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu eksperimen di bidang psikologis yang paling mengerikan yang pernah dilakukan dalam sejarah. Eksperimen psikologis tersebut diberi nama Monster Study. Monster Study dilakukan oleh Dr. Wendell Johnson dan Mary Tudor, di mana melibatkan 22 orang anak yatim piatu pada tahun 1939. Eksperimen psikologis ini diakuinya tidak memiliki standar etik yang tinggi, sehingga ia tidak pernah mempublikasikan eksperimen psikologis ini. Sebab ia khawatir eksperimen psikologis ini akan dianggap sebagai eksperimen yang tidak etis yang pernah dilakukan oleh rezim Nazi. Premis dalam eksperimen ini adalah membuktikan sebuah hipotesis. Apakah anak-anak yang lancar berbicara dan sehat secara jasmani dan rohani, kemudian ketika diprogram untuk menjadi gagap, mereka akan berubah menjadi anak yang gagap? Untuk membuktikan hipotesisnya, Dr. Johnson merekrut 22 anak yatim piatu sebagai kelinci percobaan. Mereka kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berisi kelompok anak-anak yang benar-benar gagap, sedangkan kelompok kedua diisi oleh anak-anak yang memang lancar ketika berbicara. Kelompok satu yang berisi anak-anak gagap, kemudian mereka diberitahu dan benar-benar diyakinkan dengan berbagai macam pendekatan, sehingga mereka menjadi yakin dan percaya bahwa mereka lancar berbicara. Sedangkan kelompok kedua yang berisikan anak-anak yang lancar berbicara, kemudian diyakinkan bahwa mereka adalah orang yang benar-benar gagap. Dan hasilnya sangatlah mengejutkan. Kelompok anak-anak gagap berubah menjadi lancar berbicara, sedangkan anak-anak yang lancar berbicara berubah menjadi gagap. Lalu apa yang dilakukan oleh Dr. Johnson sebenarnya? Sebenarnya sangatlah sederhana. Anak-anak yang lancar berbicara, mereka hanyalah diberitahu bahwa orang yang memeriksamu bilang kamu memiliki masalah dalam berbicara. Kamu harus segera berhenti, jangan pernah berbicara kecuali kamu bisa berbicara dengan benar. Sedangkan pada anak-anak gagap, kemudian mereka diberitahu, jangan pedulikan pendapat orang tentang kemampuan berbicaramu. Mereka hanya tidak menyadari bahwa ini adalah sebuah fase belajar. Singkatnya, kelompok pertama diberi terapi bicara positif, sedangkan kelompok kedua diremehkan. Sadar akan dampak buruk penelitiannya kepada anak-anak tersebut, Dr. Johnson lantas menghentikan penelitiannya. Namun sayangnya tidaklah berhasil, hingga anak-anak tersebut menyebabkan depresi saat dewasa. Tak ayal pada tahun 2007, anak-anak yang mengalami kecacatan tersebut diberikan kompensasi sebesar 1,2 juta dolar. Itulah sebabnya eksperimen Monster Study dianggap sebagai salah satu penelitian psikologis yang paling mengerikan. Lalu, apa yang bisa kita petik dari hasil eksperimen ini sebagai orang tua? Jangan pernah memberikan label negatif kepada anak, seperti menganggap anak bodoh, nakal, malas belajar, kasar, dan lain-lain. Apalagi sampai membanding-bandingkan dengan anak tetangga. Karena apa yang Anda labeli kepada anak Anda, maka jadilah anak Anda seperti apa yang Anda labeli. Jadi demikianlah eksperimen paling tidak etis dan mengerikan yang pernah dilakukan. Pastikan Anda klik like dan subscribe untuk mendapatkan update informasi menarik lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.